Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya untuk video keduanya. Nah, di sini untuk video keduanya kita bakal buat yang namanya C kita akan buat CI dan CD untuk pipeline untuk CCID pipeline menggunakan Jenkins ya. Di sini ada 8 part. Di sini kita udah melakukan part 1 ya. Nah, di sini pada skenario nya di app ini kita akan commit sampel app kode ke GitHub repository untuk ngemodify kode secara lokal. Dan nanti kita akan commit perubahan kita dan kita akan install Docker container yang dimana akan include latest version of Jenkins yang bakal kita konfigurasi Jenkinsnya, dan kita akan menggunakan Jenkins untuk download dan juga run sample app program. Lalu selanjutnya kita akan membuat testing job di dalam Jenkinsnya untuk memverifikasi sampel kita agar program sukses berjalan pada saat kita melakukan eh, membuat gitu ya, membuat programnya. Dan terakhir kita akan melakukan integrasi kepada sampel app kita untuk melakukan testing job ke continuous integration atau continuous development pipeline. Nah, di sini kita akan verify sampel app-nya, ya dimana ketika setelah siap untuk di-deploy, kita akan mengubah kodenya begitu. Ya, kalau dari skenario nya. Di sini kita sudah melakukan launch ya, kita udah jalanin di VM-nya ya ini. Udah kita jalankan, masih VM yang sama. Sekarang kita commit sample app di Git ya. Kita pakai di sini aja ya, kita Git-nya kita pakai Git yang ada di ini saya aja ya. Di sini. Oke. Kita sekarang mulai ya. Sekarang kita udah launch, lalu kita akan commit sample app to Git. Oke, kita akan login ke GitHub kita. Lalu setelah itu kita close dulu ya. Ya, kita close dulu. Ini YouTube juga kita close. Nah, jadi tinggal ini aja ya. Nah, ini kita masuk ke GitHub saya. Lalu di sini kita klik new repository. Ya, kita klik. Lalu kita masuk ke GitHub dulu ya. Kok ngelag banget sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita login ke GitHub dulu ya. Kita akan login ke GitHub. Sekarang setelah kita login ke GitHub, kita bikin repository. Ini repository ya. Di sini kita akan buat namanya sample.app. Sample app ya, sample. Lalu kita deskripsinya ini ya, kita masukin aja ini. Explore-nya ini. Terus sampai kita ubah jadi private. Ya, lalu private di sini ya. Lalu kita create repository.
kita udah create repository-nya. Setelah itu kita akan git config global username. Oke. Lalu kita akan masuk ke terminal ya. Git config global username tetap ya, user.name Zakwan ya, Zakwan Akbar. Lalu untuk git config-nya global user.email, kita masukkan Akbar. Oke. Kalau melihat ini kita git config ini deh. Udah, berarti kita lanjut. Kita masukkan screenshot ke sini ya. Lalu setelah itu kita akan cd labs devnet genskin sample.app, kita masukkan. Sekarang kita git init. Oke, berhasil ya. Kita lanjut, kita enter. Nah, di sini teman-teman kita udah lakukan git init. Sekarang kita akan lakukan git remote ya. Git remote add origin global username. Nah, ini kita gini aja, bentar. Kita masuk sini. Nah, kita ketik dulu ya. Git remote add origin add origin ini. Kita masukkan ini ya. Paste. Kita enter. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba ini dulu. Screenshot dulu. Sekarang kita coba git add ya. Oke, git status. Oke, udah masuk semua ya. Setelah itu kita lakukan git commit min m, baru kita git push ya. Oke, sekarang kita git commit dulu. Git commit min m, committing ini ya, kita ambil. Oke, berhasil ya. Setelah itu walah, pakai personal access token toh. Kita git push origin master dulu ya. Coba bzkwnakbr passwordnya itu personal access token ya. Ini salah, berarti kita harus minta personal token dari ini ya. Sebentar, kita ngambil personal token dari mana ya?
Di sini kita masuk ke developer setting. Kita ke personal access token ya, token klasik. Oke, di sini mungkin saya akan lakukannya dulu bentar ya. Akan saya post dulu karena ini kan personal access token, takutnya dilihat orang karena saya post di YouTube gitu. Jadi akan saya post dulu ya. Oke, nah di sini saya udah bikin akses token ya. Sini udah berhasil ngepush coba kita. Ini seharusnya udah muncul baru ya. Di sini, nah ini masuk static dan juga template-nya. Sekarang kita coba screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu, kita masukkan ke sini. Oke. Setelah itu kita modify sample, open the same app file. Directory as their app file at the associated with your GitHub. Open both sample app and sample for editing. Oke. Ini untuk in sample app in sample. Oke. Nano sample underscore nggak usah di sini, sorry. Kita buat aja di ini ya. Kita make sure dulu ya. Kita make sure dulu di ini ya. Jadi disuruh make sure kita bakal bisa buka. Bisa sih. Bisa ya. Oke. Sekarang kita jalankan ini dulu. Sample app.file. Kita buka di udah saya close ya, Visual Studio Code ya. Pilek. Kita akan ubah di sample app.py ini dari portnya 8080 jadi port 5050 ya. 50. Nah, setelah itu kita Windows Shift S. Sekarang kita lanjut ke bin bash. Kita nano sample.app. Di sini port 5050 kita ubah dari expose 8080 kita ubah ke 5050. 50. Oke. Kita enter di sini ya. Oke, sekarang kita enter. Setelah itu kita lanjut buat base-nya dulu ya. Kita lanjut buat base-nya dulu. Kita jalankan base sample. Base. Nah, ini ya, sample app. Oke. Dan pip install langsung buat ya dia sample app. Sample running. Dia bekerja di port. Loh, kok masih 8080 ini? Tadi 5050. 1 second ago. Coba lihat dulu. Loh, enggak dong. Sebentar dulu. Lalu sample app.sh. Coba sebentar ya teman-teman. Kita coba
Cek dulu. Kita coba cek ini dulu ya. Oh iya, ini 50 aturan cuy. Salah. Kita ubah dulu nih 50 aturan. Oke, sekarang kita coba hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Docker stop. Yup. Kita hapus dulu ya. Lalu kita docker rm sampel running. Oke, kita jalankan lagi ya nano base tadi. Nah, baru dia berubah jadi port 5050. Kita saling. Oke, aman ya. Sekarang setelah itu, setelah kita lakukan kita udah sampel app bla bla bla, kita udah ini ya, kita udah coba ini juga ya, ini ya hasilnya. Coba sebentar. Nah ini ya, kita screenshot ini ya, bagian sini ya, untuk menunjukkan bahwa sampel ini sudah berjalan gitu. Enter. Oke, sekarang kita ini ya, you should see the message you are killing. Oke, kita coba browser dengan open the browser, tap and navigate to localhost. You see the message. Kayaknya harus jalanin dulu gak sih? Nggak tahu ya. Kita coba ya. Kita buka Chromium. Kita buka Chromiumnya dulu. Localhost 5050 ya. Localhost port 5050. Karena emang gak jalan. Ya kita jalanin dulu ya. Kita jalanin dulu. Coba kita jalanin dulu ya. Saya lupa lagi jalannya. Python 3 bro, udah sesuatu ya. Coba berapa ya? Kok masih di kita buka nano sample underscore app. Oh, ini belum kita ganti guys, salah ganti ya. Seharusnya ini port kita ganti jadi port 5050. Nah ya, siapa itu yang bunyi? Oh iya ya. Mas. Oke, kita lanjut ya. Di sini udah kita ganti, sekarang kita lanjut lagi coba.
bener loh, apa yang salah ya? Address already in use, atau dia kepake di sini ya? Iya, di sini belum kita ini ya. Bentar dulu. Tapi apa yang diganti ya? ls sample underscore app kan, sample underscore app. Coba kita tanya GPT dulu ya, kenapa ini sampel app-nya nggak mau jalan. Masih mau port 50-50 nya. Chat GPT. Bayangkan. Dan satu grab 50-50. Coba peace. Connect coba. Oh ini nih. Coba ya, kita sudah GPT matiin semua dulu. PID nya nih gak sih? Apa sih semua dah, apa semua. Docker PS. Iya, terus kenapa masih nggak bisa ya? Coba kita lanjut dulu ya. Kalau kita nonton YouTube gimana? Kalau kita coba cek YouTube, kita lihat orangnya kerjain. Ini digunain sih sama Dr. Foxy ini.
GitHub is the one. Open file. Three instances. Is the script. Save up using script. Example. Okay, very good. From Windows 50. Open a browser and go to Chromium, a new tab, localhost 172.17.01. Oh, dia nggak perlu jalan itu lagi ya? Coba bentar. Apakah saya salah nulis ini? Bisa jadi localhost terus bisa jadi sih. Oke. Jadi langsung bisa ya. Ini kenapa sih kita nggak bisa? $72. 50/50 and verify on localhost 50/50. Nggak mau. Sample app running kok dia di sini ya. Diffuse username. Ada yang salah. Ini bener portnya udah apa sih? Sini kan? From flash, import flash. Sample run host 0000 port 5050. In sample app sh 3 instance. Coba kita jalan aja kali ya. Kita salin aja ini ya, biar oke, salin. Coba kita paste. Nah gini ya. Sekarang kita coba taruh. Kita coba sudo stop dulu. Sudo sekarang kita lanjut lagi.
docker rm kita hapus. Sekarang kita jalankan ulang ya, kita jalankan ulang. Kalau dari sini kan kita setelah git config git add kan, git commit kita udah. Sekarang kita committing udah modify the sample app. Sekarang kita udah, ini udah kita ubah kan tadi jadi port 5050. Ini juga udah kita ubah. Sekarang kita jalanin. Oke, sekarang udah bisa jalan. Namanya sample running. Udah semua. Oke, aman. Open browser and navigate to localhost. Nah, ini nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Oke, bisa. Hanya mengulang aja ya. Yang kita lakukan hanya kita ulang aja. Mungkin ada salah tadi. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita coba git add git add ini ya, bintang kita git semua. Kita cek statusnya. Oke, ada semua ya. Baru kita git commit. Kita ini aja ya. Kita git commit, enter. Loh. Nah, git commit with m commit not found. Alah, pantas. Oke, berhasil ya. Kita git add, tempel sini. Setelah itu kita enter sini. Wah, lali. Kita git push origin lagi kita. Malah mana gak nyimpen lagi tadi. Ya udahlah. Pause lagi ya. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan. Sabar ya. Oke, di sini kita sudah committing ya, change port 80 udah semua ya. Kita cek udah juga kita lakukan push ya. Kita push origin master. Oke. Insya Allah, ngelag banget. Oke. Sekarang kita screenshot di sini ya. Oke. Udah kita commit, udah kita push juga. Setelah itu kita download dan juga run Jenkins. Sekarang kita ketik docker pull Jenkins slash Jenkins ETA. Wow. Oh,
here. Coba dulu. Kita coba cek video tutorial dulu ya. Ini foto muka saya aman kan ya? Cek tutorial dulu. Go to Chromium, calling me control this code. This case, the name of the process. Ini disuruh stop tak kita? Coba kita cek apakah GitHub user is support. Git commit shut down. Save when you have failed application to terminal window. Save is only and plus to stop server. Nggak tahu nih apa yang di shutdown. Ready to put. Then 88. A new and git push use for there is update and that and review and sample app and the ID download the Jenkins Docker image is a story that you use things content. Okay, so Jenkins. Let's bring some multi-platform magic to life. Android, iOS, desktop, and web build shared UIs with Kotlin. One codebase, 4 platforms. And now, it's ready for iOS. With a complete UI toolkit for apps that feel truly native. Adopt it gradually. Visual Studio. Jenkins. Nggak perlu ya, nggak perlu download. Coba kita ketik lagi ya. Docker pull. LTS, column LTS. Oh, LTS bukan ITE, sorry. LTA apa? LTS, sorry. LTS ya. Nah. Docker pull Jenkins apa sih kita dulu coba kita jalanin ya. Kita coba jalanin habis. Docker pull bisa. Oke, bentar ya, ini agak lama kayaknya, kita pause dulu sebentar ya, saya mau minum juga. Oke, kita lanjut ya. Ini masih download, kita tunggu aja. Kita tunggu downloadnya selesai. Mari kita nunggu downloadnya, kita coba nonton videonya dulu ya. Docker. Now for Jenkins Docker container, enter the following command on only one line. PDF will stop. Dash removes the dot. This option. You want this the Jenkins root in server AD. Find specifies where Jenkins data will be stored. The second B specifies where the get Docker, so
that you can run Docker inside the Docker container that is running the Jenkins server. The third B specifies the path variable for the home directory. Okay, this is the first B Oke. where the Oke. Sekarang kita udah ini ya. Udah install Jenkins-nya. Kita screenshot dulu. Taruh di Word ya. Setelah itu, setelah kita taruh di Word, nah ini agak tricky ya. Kita akan coba kasih GPT aja buat benerin ya. Buatkan kode ini biar sekali salin. Kirim ulang dong kode ini. Mana? Tinggal like ya. Oke, kita jalanin pakai ini ya. Paste. Oke. Output omitted. Jenkins initial group. Oke, bisa ya. Oke, sebentar dulu. Kita like-nya. Kita coba dong. Nah. Oke. Sudah kita salin. Jangan rekam kan? Oke, direkam ya. Setelah itu ini untuk outputnya ya. This is maybe also Jenkins. Nah, ini belum jalan ya. Perform, ini masih belum jalan. Data server is successfully. Oh, attempt. Nggak tahu ya. Pokoknya ini untuk kita ya. Oke, ini punya kita ini. Kita tunggu aja dulu. Tunggu aja ya. Ini kita bakal masuk sini root. Passwordnya 7. Berarti ini passwordnya 7. Ini berarti password kita ya. Tunggu aja dulu, masih lama ya kayaknya. Oke, masih lama nih kayaknya nih. Oke, kita sembari menunggu, saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Di sini udah bisa ya, emang kayaknya di ini nggak dikasih tahu sih kalau udah bisa data service attempt 1 gitu. Kalau di sini kan kelihatannya docs agency is fully running.
docker exec apa tadi, coba kita ini dulu ya. Dan if you lost the password, oh ini kalau misalkan kita mau cek itunya ya, passwordnya ya, not nih, ini not aja. Oke, sekarang kita coba kita salin dulu ini ya password kita. Kita coba salin dulu password kita. Sekarang kita masuk ke sini. Continue. Administrasi password kita masuk ya. Set. Kita masukkan Jenkins passwordnya. Kita taruh di sini dulu ya. Sep. And continue. Ya, save. Sekarang kita suruh install suggested plugins. Oke. Oh, ini skip creating new admin user. Oke, ini bayar dulu ya. Ini kayaknya agak lama nih. Ini kita screenshot dulu ya. Oke. Ini kita bayarin dulu, kita pause dulu ya. Oke, nah di sini sudah selesai teman-teman. Di sini sudah berhasil kita install. Nah, setelah itu kita di sini suruh skip aja ya. Skip and continue as admin. Oke. Di sini kita skip aja. Di sini kita install configuration first admin user. Window for now, sekarang kita skip aja, klik skip and continue as admin. Nah, kita screenshot dulu ya, masuk sini. Sekarang setelah itu klik save and finish. Oke. Lalu kita start using Jenkins. Nah, sekarang kita akan pakai Jenkins untuk run dan membuat aplikasi kita. Retrieve kode segala macam. Sekarang kita bikin create a job di sini. Oke. Enter an item name, build up job. Enter ini ya, build up a job. Oke, habis itu kita coba ini ya, enter masuk sini. Habis itu kita klik first style object. Oke, sekarang my first klik the general tab. Oke. And this is for a job, for example add a description. Oh ini kita klik add the description ya. My first skin job.
Habis itu klik source code. Dulu screenshot dulu ya. Klik source code management. Ini gitnya ya. Tadi git kita yang mana sih? Tadi kita disuruh di ini ya. Just git radio button. Mana? Coba kita tonton dulu ya. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. It's not this, but with it running on left side operation and contains persistent that you can see log. But clock usually operation job test below okay. And start the free style. Now it's selected. Okay. Okay, very good. Ada ya, agak ngelag teman-teman. Job, you are now in the config. My first Jang. So in the sample app, okay. SCM, source code management, Git, and go to your repository, copy link address. This be different that Git. Failed to connect to repository and support for password authentication was removed. For credentials, add and choose Jenkins. Hit add Jenkins. Add credentials. Oke. Ntar ya, kita coba dulu. Tadi kita di sini sampai ini ya, bikin general. Terus code management, credential, bla bla bla. Terus in the add credential dialog box,
Fill your GitHub username and personal access token. Oke. Kita coba masukkan username password. Kita masukkan username kita. Terus coba kita cek dulu orang ini buat pegal. Salah. Okay. Salah tuh. GitHub. Okay, global scope and the token of GitHub. Oke. Ini tambahin cuma bagian situ aja sih. Tadi ya. Gak susah setupnya ini guys. Setelah itu kan kita udah coba kredensial toh. Kita masukkan Akbar Zakwan, terus kita ambil anaknya. Kita masukkan passwordnya, ini kredensial token. Saya pause dulu ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di sini. Udah ini ya. Bentar. Kita cek. Nah, di sini udah saya tambahkan kredensial GitHub-nya ini. Terus ini kita tambahkan ya. Nah, dulu. Nah, ini udah bisa ya, udah berhasil ya. Udah nggak ada error lagi. Kita screenshot dulu ya. Setelah itu kita add. Terus in the drop down in credential drop down. Oh, ini udah. After you correct, you will need add them again. At the top of the configuration, you click the build ini ya. Build at the top of the build up job configuration, build now, build tab adanya guys. Banyak banget ya. Oke. Create a new job. Part use Genskin run pull your app. Udah. Yang mana sih? My first Genskin job. Add button, choose Genskin. Udah. At the top of the build. Iya sih kali. Itu. Tekan di sini. This is because choose the appears URL. You should
this point at the top of the build. Kok ini nggak ada ya di sini? Build shop. The build dash. Oh, di sini ya guys. Oh iya, paham. Oke, sekarang kita cek dulu masukan ini tadi ya. Mana sih? Nih ya. Bash sample app. Paste ya. Build step. Kita enter, masukkan. Oke, sekarang klik di save button you return to Genesis dashboard with the build app job. Oke, sekarang apply kah? Oh. Ya Allah, lag banget. Sekarang cara save gimana? Sample dash app Save kan, tapi kok dot di sini? sh. Save. Very good. Have Jenkins build the app. On the left side, click Build Now to start the app. Jenkins will download your Git repository and execute the build command bash sample app. Your build should succeed because you have not changed anything in the code since part 3 when you modified the code. Oke, sekarang kita sudah berada pada ini ya, build now ya. Sekarang kita udah selesai nih. Sekarang kita udah save, kita udah apply. Sekarang kita cek build now ya. Ini ya. Udah buat nih. Oke. Finish and sukses ya. Sample running Jenkins server. Nah ini ya. Oke.
Sekarang kita use Jenkins to test build. You need to stop removing sample in Docker container. Oke. Kita buat baru aja ya. Kita buat baru aja. Kita masuk ke cd labs, cd devnet, cd Jenkins, cd sample, terus tuh docker stop sample running. Sekarang itu kita docker rm ya, docker rm. Nah, sekarang udah kita masukkan. Sekarang kita tempel sini ya. Terus open under the web nih. Ya udah, coba kita buka dulu ya. Ya kan udah kita stop ya tadi. Ya udahlah. Setelah itu maksudnya beda gitu loh. Coba kita masuk ke Jenkins lagi ya. Kita klik new item. Kita klik new item. Di sini new item ya. Lalu kita masukkan test job, test app job sini. Habis itu kita Windows Shift S, new item ya, kita masukkan lagi di sini. Kita coba start ini lagi ya. Setelah itu kita pilih freestyle project. Scroll to bottom and klik OK. Nah, apa sih ini? Oke. Oke, habis itu kita masukkan, lalu kita scroll to bottom and apply. Lalu klik OK. Ya, habis itu oh alah, salah. Kita ke source code management. Nah, sini kita. Setelah itu kita klik new item. Itu udah. Add description my first Jenkins test ya. My first Jenkins test. My first Jenkins test. Habis itu set to none. Left source code set to none. Oke, klik the build trigger tab.
Mm-mm. Ini ya. Mana? Mana sih? Click the build trigger tab and check the box. Build after other project are build for project to watch. Fill in the name of build app job. Itu masuk mana ya? Oh ini. Masukin ya. Nah, oke. Yes. Nah ya ini ya. Nah, sekarang klik build tab ya di sini. Add build tab, lalu kita masukkan execute cell. Di sini kita masukkan execute cellnya. Execute cellnya ini. Then this command will get the output return because you calling me from is written. If true, the script access was called 0. Aduh, apa sih ini nggak paham maksudnya. Are you calling me from is return if true. The script exists with a code of 0. Choose enter the following script, the if command. Oh, oke. Kita masukkan ini berarti ya. Kita masukkan ini, the paste ini ya. Kita apply. Lalu kita klik save. Oh, bentar dulu. Kita belum ini lagi. Belum kita itu ya, belum kita belum mana tadi, build other project oh ini ya, sebentar. Oke. Nah ini kita screenshot dulu. Habis itu kita screenshot sini ya. Habis kita klik and save. Kita back to the dashboard kan. Sekarang you should now see two job list and the table for a build app job. Okay. For both and test job, this is mean called both. Click the link for a test app job. Linknya mana? Kita masuk sini dulu, kita cek dulu ya. Kita masukkan sini Jenkins-nya, kita tes app jobnya. Lalu setelah itu have Jenkins run the build up job again. Okay. If all goes well, you should see the timestamp for the last success. You should know. Kamu sekarang harus lihat ada 2 job list yang ada di table. For the build up job, click build button. Klik a build button. Kayak mana sih, nggak maksud tuh. Kita cek dulu videonya ya. Kita cek dulu videonya. Karena tampilannya nggak kayak gini.
number, and click here, date and time, report, console off. Server lemot, resource limited, kurang fleksibel. Saatnya beralih ke VPS Hostinger. Output. Notice the success messages at nurse are 1 for. Okay, now for we open up host on Visual Studio Code. This command terminal the app browser 01. You should see the content. Wait. Start a new job for testing your sample app and go to main dashboard, new item, click new item, okay. Okay. My first Jenkins that would manage my non build triggers, build after other projects, build after other projects, build stack tab column the code of app 1 column. Okay, this IP. Okay, this IP. Exit 0, align, save and back dashboard. Go to 2 jobs. Have Jenkins run on the far right. Okay, refresh, reload. On build app job, click here, build. Tapi kayaknya di sini nggak ada ininya loh. Gimana ya? Oh ini dia nih. Kita buat ini ya. Kita build a job. Oke. Kita udah build ya. Kita udah sebentar kita coba kita ayo dong. Setelah itu selesai, coba jalanin kan tadi itu. In last success, verify both job discovery. Click the link for test app job under permalink your last build. Habis itu kita buka console output ya. See? Bisa ya? Oke, kita cek. Coba dulu ini kita hapus dulu. Kita ganti jadi ini ya. Ganti jadi ini. Oke, sekarang setelah itu ini udah saya udah berhasil ya, tadi udah kita screenshot. Nah sekarang kita akan buat pipeline-nya ya di Jenkins. Kita klik the Jenkins link yang di sini. Kita new item lagi. New item lagi. Terus enter name field sample pipeline. Masukin sini. Habis itu kita select pipeline. Nah,
sekarang kita set pipeline ya. Habis itu scroll down aja sampai ada oke. In the pipeline section, following the script. Sekarang ini yang mana nih? Kok tampilan itu nggak kayak in the pipeline section. Masukin dulu nih, kita masukin dulu ya. Not salin dulu, kita belum jangan kita ini dulu guys, kita tambahkan ini dulu ya. Coba kita agak rapiin dulu deh. Rapikan kode di bawah, rapikan kode di atas. Nah, ini ya, biar lebih rapi. Kita sensor dulu. Setelah itu kita oke dulu ya, baru kita klik build now. Sekarang kita cek the latest build. Ini si latest build kita, tunggu ini kita cek console output. Nah, ini belum sukses nih ya, masih jalan. Kita tunggu. Masih scheduling ya. Sukses. Oke. Sip. And selesai. Oke. Itu saja yang bisa mungkin kita kerjakan ya untuk lab CI/CD pipeline. Ya, emang agak sedikit ribet ya, karena UI-nya juga agak berbeda. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk lab ini. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata atau beberapa hal yang saya lewatkan atau beberapa hal yang saya skip. Tapi untuk sepenuhnya itu udah benar, udah nggak ada yang salah. Udah controllingnya juga udah benar tadi. Konsol pipeline kita udah buat juga udah benar. Gak ada yang saya skip sih sebenarnya. Mungkin saya skip aja kalau misalkan saya error, itu saya coba buat itu sendiri, baru nanti saya jelaskan. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada lab kali CI/CD ini. Agak sedikit ribet karena udah sampai sejaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.